Saya persilakan Bapak Sani Iskandar, Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan. Silakan Pak Sani. Ya, terima kasih Mbak Afi. Selamat malam Pak Anies. Terkait dengan antisipasi urbanisasi. Ya. Pak Anies, pada tahun 2035 diperkirakan 205 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Dan hal ini tentunya harus diantisipasi dengan pembangunan kawasan-kawasan suburban. Tadi Bapak istilahnya upgrade perkotaan Pak ya, untuk mengantisipasi daripada urbanisasi ini. Kawasan yang sudah dibangun seperti BSD City, Sentul City, dan beberapa kawasan yang lainnya dirasa cukup membantu untuk terkait dengan masalah urbanisasi ini. Menurut Bapak, yang pertama, bagaimana strategi yang efektif untuk membangun ratusan kawasan-kawasan suburban baru, terutama di sekitar 27 kota besar yang akan menjadi kota megapolitan atau metropolitan. Kemudian, karena pembangunan kawasan-kawasan suburban ini kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta, maka diperlukan support dari pemerintah. Menurut Bapak, bentuk support apa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para pengembang yang akan membangun kawasan-kawasan suburban? Terima kasih. Nah, ini menarik Pak Anies karena program Pak Anies salah satunya ada di 40 kota ya, dan ini ada pertanyaan yang mungkin relevan dengan yang sudah menjadi program Pak Anies karena kita menghadapi urbanisasi yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Silakan Pak Anies untuk menjawab. Terima kasih Pak Sani. Jadi begini, tadi kita dengar statistiknya, urbanisasi inevitable, itu seluruh dunia, tren itu. Sehingga negara ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan kawasan urban. Dan itu belum diberikan selama ini. Kalau Bapak ketemu kepala desa, Bapak tanya, adakah guideline dari pemerintah pusat tentang membangun desa? Maka kepala desa itu bilang ada. Karena ada kementerian desanya. Jadi Bapak ketemu wali kota, tanya, ada nggak guideline bangun kotanya? Nggak ada. Saya juga ngurus kota nih. Ketika ada wali kota memikirkan transportasi umum, karena dia peduli transportasi umum. Ketika ada wali kota memikirkan tentang green city, maka itu wali kota yang mikirin green city. Tapi belum ada guideline itu. Menurut saya salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah negara mengantisipasi tren urbanisasi dengan memiliki badan khusus tentang pengelolaan kawasan urban Indonesia. Oke? Saya tidak menyebut istilahnya kementerian atau tidak, karena nanti rame urusan birokrasinya. Lebih baik siapkan badannya, sehingga badan ini menyusun regulasi-regulasi untuk apa? Bagaimana membuat kota layak huni dan kota berketahanan, livable city, itu kita, dan itu ada kriterianya. Kemudian juga kota yang berketahanan. Nah ini harus disusun, satu. Kemudian yang kedua, membuat aturan-aturan yang memudahkan di dalam pembangunan kawasan urban. Kawasan urban itu kalau kita lihat ada urbannya sendiri, core-nya, kemudian suburbannya. Nah, kebanyakan regulasi zona kita yang kita miliki, zona regulasi itu tidak memikirkan secara serius tentang membangun kota yang gedungnya tinggi. Sehingga aturan-aturan yang terkait dengan itu sama sekali tidak suportif. Bahkan kalau kita lihat intensitas bangunan atau KLB itu dibatasi dan ditransaksikan. Ini yang harus berhenti. Justru kita ke depan harus melihat kota yang ditumbuhkan adalah kota yang memiliki gedung-gedung yang tinggi. Kami pernah melakukan studi Pak, antara zona yang regulasi di Jakarta dulu, sebelum ada RDTR tahun 2022. Itu bila kita menggunakan zona yang regulasi yang terjadi di Singapura untuk di Indonesia, maka hanya 25% tapak tanah yang dipakai. 75% itu tidak perlu dipakai bila kita pakai aturan zonasi yang ada di Singapura. Tapi kalau kita tidak pakai itu, ya seperti sekarang 92% dipakai untuk bangunan, tinggal 8% yang bukan bangunan. Kenapa? Karena zona regulasi zonasi. Dan itu RDTR harus ada guideline-nya. Dan dengan ada guideline RDTR itu, maka pembangunan kota
itu tidak harus ribet dengan aturan bertarung tiap kota, satu kota lainnya. Bayangkan menjadi developer, harus bertarung satu kota lainnya dengan aturan yang luar biasa variasinya, padahal kita sesungguhnya bisa. Mana kota besar, mana kota sedang, mana kota kecil, dan dari situ dibuat regulasi yang kira-kira setara, sehingga memungkinkan untuk semua melakukan fasilitasi investasi properti yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah. Infrastruktur dasar itu apa? Air minum, gas untuk kebutuhan keluarga, kemudian sewerage system, sistem pembuangan sampah, semua infrastruktur dasar perkotaan. Dan infrastruktur dasar perkotaan ini terlewatkan di dalam pembangunan kita. Kenapa? Karena kita masih berorientasi rural. Berorientasi rural itu apa? Ya sampah bisa dibuang di situ juga, di pedesaan. Di perkotaan nggak bisa lagi begitu. Dan inilah infrastruktur dasar itu yang menyiapkan siapa? Negara. Negara yang menyiapkan. Nah dengan begitu, maka tren urbanisasi itu diantisipasi sebelum terjadi migrasi besar-besaran ke kota. Regulasinya siap, infrastruktur dasarnya siap. Dengan begitu harapannya ketika penduduk datang, itu maka strateginya akan baik. Nah ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Kota modern adalah kota yang mengandalkan transportasi umum. Okay? Dan dalam pembangunan kawasan urban, transportasi umum itu menjadi mendasar. Jangan sampai kita cara membangunnya begini, kita siapkan jalan tolnya, lalu biarkan penduduk menyebar, urban sprawling. Tumbuh kawasan-kawasan suburban banyak sekali, tapi inefisien secara ekonomi. Kenapa? Karena mereka harus commute 1 jam, 1,5 jam dari lokasi kerja di kota ke kawasan tempat mereka tinggal. Bila kita memikirkan secara serius zonasinya, maka bangunan akan tinggi di dalam kota, yang zoning regulation ya. Kemudian yang kedua, transportasi umum, sehingga penduduk mobilitas dalam kota yang reguler menggunakan kendaraan umum disiapkan dari awal. Dengan begitu ketika terjadi migrasi dari desa ke kota, kita sudah siap dengan infrastruktur dasar. Baik. Gitu, kira-kira. Luar biasa.